Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom. Saudara dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Wow, sudah hari Senin lagi saudara. Kita harus semangat di hari Senin, di hari pertama, di mana kita harus semangat untuk bekerja, semangat untuk yang berkuliah, semangat untuk yang bersekolah, dan semangat juga untuk yang usaha, dan semangat untuk yang ibu rumah tangga. Apapun profesi kita harus semangat saudara, ya kan? Kita semangat karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan menyertai kita sepanjang hari, saudara. Haleluya. Ya, saudara, saat ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, kita akan datang dulu kepada Tuhan Yesus supaya Dia menyertai kita setiap hari. Ya kan saudara? Nah, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam program BAS, baca Alkitab setiap hari, saudara. Kita masuk kepada Kejadian 8. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam Tuhan. Kau juga masih memberikan hari yang baru, pagi yang indah ini ya Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Lawat kami satu persatu, urapi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti rencana-Mu, mengerti firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati kami yang mendengarkan renungan ini, sehingga menjadi berkat, sehingga kami terus bertumbuh, memiliki iman yang semakin kuat, dan kami makin mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita masing-masing saudara. Tapi ini juga saya sudah tampilkan di layar untuk ayat-ayatnya ya saudara. Kita akan lanjutkannya di dalam Kejadian 8. Kejadian 8 ini dalam perikop air bah surut. Ya, sebagai pengingat saudara, sebelumnya di Kejadian 7 kita sudah membacanya, kita sudah belajar tentang air bah, di mana Tuhan menghukum seluruh dunia ini dengan air bah, kecuali keluarganya Nuh, dengan istrinya, dengan anak-anaknya 3 orang, dan 3 istri anak-anaknya saudara. Juga ada segala jenis binatang-binatang yang ikut di dalam bahtera itu ya. Sekarang kita lihat selanjutnya, kita mau baca tentang air bah surut. Ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu,
terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam Batra itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam Batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari Batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Batra itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ayat 17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Di sini kita bisa belajar di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus bersabar. Jika ada masalah, ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kurang baik, mungkin seperti air bah ini, mungkin ada gelombang badai, saudara. Ketika kita mau bersabar, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika kita belajar dari Nuh, ketika air surut, Nuh nggak tergesa-gesa, saudara, untuk keluar, untuk melihat bumi, tapi dia dengan sabar, dia mengetes gitu ya, dia melihat lewat seekor
burung gagak diterbangkan, apakah sudah kering atau belum. Kemudian dia juga melepaskan burung merpati untuk melihat sebagai tanda apakah bumi sudah benar-benar kering, air bah itu benar-benar surut, saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup, kita terus juga harus mengujinya. Apakah betul ini dari Tuhan ataukah bukan dari Tuhan, saudara? Kita lihat masalah ini. Jika kita dalam masalah, kita harus terus mengujinya, kita harus terus sabar sampai kepada waktunya Tuhan. Karena waktu yang tepat adalah waktu Tuhan, saudara. Coba kita lihat juga di dalam ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, ada apapun pergumulan hidup kita harus tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan, saudara. Lewat doa, lewat baca firman Tuhan, seperti yang saat ini kita lakukan, saudara. Kita sehingga dapat mengerti, kita tetap kuat, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita jangan sampai kecewa sama Tuhan ketika ada pergumulan-pergumulan. Harusnya kita makin tambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya kan, saudara? Seperti Nuh, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia memberikan korban bakaran yang terbaik, saudara, yang tidak haram. Jadi jangan sampai kita mempersembahkan buat Tuhan itu hal-hal yang kita perbuat haram, hasil pencurian lah, ya kan, hasil korupsi misalnya, atau apapun yang tidak halal, saudara. Jadi kita harus yang halal, kasih Tuhan, kasih persembahan Tuhan, khususnya hati kita, saudara. Hati kita jangan sampai kita mempersembahkannya hanya pura-pura, hanya untuk seneng-nyenengin Tuhan, hanya untuk supaya Tuhan berkati kita. Tuhan pasti tahu hati kita. Biarlah hati kita sungguh-sungguh halal, istilahnya, ya kan. Hati-hati kita sungguh rindu untuk mendirikan mezbah, untuk berdoa, untuk dekat, untuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita lihat ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika ada korban mezbah, ada hati yang tulus kepada Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan juga tidak akan diam saja. Tuhan bahkan terus menyertai kita dan tidak akan mengutuk lagi. Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita, ya kan? Walaupun meskipun manusia itu cenderung hatinya jahat, di sini dikatakan, tapi kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan hati kita, mempersembahkan waktu kita untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai dan tidak akan mengutuk kita, bahkan memberkati kita, ya kan. Dan juga di ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa? Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita tidak menyerah akan masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak mengutuk kita, melainkan memberkati kita, dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Bila kita renungkan firman Tuhan ini, di dalam pergumulan, di dalam hidup ini memang tidak mungkin kita tidak ada masalah.
Tapi bagaimana kita merespon masalah itu, pergumulan itu, untuk itu tetap sabar, tetap andalkan Tuhan, tetap membangun mesbah, membangun saat teduh kita, berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Bahkan jika ada ibadah-ibadah tengah minggu, kita ikuti, kita datang, karena disitulah yang terbaik. Karena doa-doa subuh, doa-doa pagi, atau doa malam, kita ikuti saja saudara, di dalam gereja kita masing-masing. Supaya kita dibangun iman kita makin hari makin kuat, makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Karena akhir-akhir ini, akhir zaman ini, tantangan semakin berat. Pergumulan-pergumulan iblis itu semakin gencar untuk menghancurkan kita, khususnya orang-orang percaya saudara. Supaya apa? Supaya semua bisa jatuh. Ketika hamba Tuhan jatuh, semuanya akan goyah saudara. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini, di mana Nuh, ketika air bah itu, hujan itu berhenti 150 hari, atau bisa dibilang 5 bulan, air hujan tidak berhenti-berhenti atas muka bumi itu ya Tuhan. Kami mau belajar lewat Nuh, supaya dia bersabar setiap masalah yang dia hadapi. Bahkan dia selalu memberikan mesbah Tuhan. Dia selalu ingat sama Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dan dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Begitupun kami ya Tuhan, kami mau belajar untuk setiap pagi minimal kami berdoa membaca firman Tuhan. Minimal kami bisa bergereja, beribadah setiap hari Minggu. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, untuk terus belajar mengandalkan Tuhan saja. Dan tidak melihat pergumulan, tidak melihat masalah, tapi kami lihat Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Sehingga kami tetap kuat, kami terus membangun mesbah Tuhan, dan kami terus mengenal dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami masing-masing, yang bekerja, yang usaha, yang kuliah, yang sekolah, yang ibu rumah tangga, apapun profesi kami, Tuhan berkati pada hari ini ya Tuhan. Dan kami yakini, kami imani bahwa hari ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada berkat Tuhan, ada apapun yang terjadi masalah Tuhan yang turut campur tangan, sehingga kami dapat menang atas masalah kami, menang atas kuasa-kuasa dosa, menang atas kuasa-kuasa iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami serahkan hanya kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat. Jika ada yang belum subscribe, silahkan subscribe, like. Jika ada komen memberkati atau hal-hal yang ingin dibicarakan, yang dibahas, silakan tulis komentar ya saudara, dan share buat teman-teman saudara-saudara yang membutuhkannya, sehingga kita bisa sama-sama belajar membaca firman Tuhan setiap hari secara berurutan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.